Asal-usul Batu Tinggi. Pagi itu begitu indah. Cahaya matahari menerobos dari sela pepohonan dengan cahaya khasnya yang kekuningan. Diiringi semilir angin yang lembut, burung-burung pun tak henti berkicau saut-sautan ramai sekali. Pada zaman dahulu tersebutlah sebuah kampung yang makmur di tepian Sungai Skadau. Banyak orang yang hidup dengan sangat berkecukupan. Hidup mereka amatlah mudah. Apapun yang mereka kehendaki pasti akan dituruti dengan banyaknya harta yang mereka punya. Sayang beribu sayang, karena kekayaan ini mereka tumbuh menjadi pribadi yang kurang baik. Setiap hari mereka selalu menghabiskan waktu dengan bersenang-senang. Dengan demikian mereka pun menjadi amatlah sombong serta tidak peduli dengan penduduk lainnya yang sangat membutuhkan bantuan. Di antara banyaknya orang kaya, di kampung tersebut hiduplah pula sebuah keluarga yang amat miskin. Rumahnya di ujung kampung dan sangat sederhana. Pekerjaan sehari-hari mereka adalah mencari ikan di muara Sungai Skadau. Ikan yang mereka dapat akan mereka barter dengan beras dan kebutuhan lainnya. Namun, jika sedang tidak beruntung, mereka tidak memperoleh ikan, maka mereka harus rela menahan lapar. Hidup di ujung kampung membuat mereka tertinggal dari informasi dan hiburan. Sehingga pada suatu hari, mereka pun berjalan menyusuri jalanan menghibur kampung sejak diri dengan untuk melihat pemandangan hutan di pinggiran sungai yang indah. "Pak, ternyata indah juga ya kampung kita. Hutannya masih rimbun dan masih banyak hewan-hewan berkeliaran," ucap sang anak kepada bapaknya. "Tentu saja, maka dari itu kita harus wajib menjaganya agar hutan ini tetap lestari, sehingga anak dan cucumu kelak juga dapat ikut merasakannya," jawab sang ayah pelan. Dalam perjalanan tersebut, mereka bertemu dengan seorang nenek tua. Ia tertunduk lemas di bawah pohon di tengah hutan. Pakaiannya amatlah usang dan tidak mengenakan alas kaki. Karena merasa iba, mereka pun menghampiri nenek tersebut. "Ada apa gerangan nenek berada di sini? Apakah ada yang bisa kami bantu?" ucap sang anak dengan lirih. "Nenek lapar, sudah berapa hari ini belum makan. Sudikah kalian memberikan nenek sedikit makan? Nenek amatlah lemah," jawab nenek tua itu. Mendengar jawaban tersebut, mereka pun menjadi iba. Dibukanya bungkusan makanan yang mereka bawa. Dalam hati sang anak sebenarnya sedikit makanan berat untuk memberikan tersebut pada nenek itu. Namun, dengan sabar sang bapak meyakinkan anaknya untuk ikhlas menolong kepada yang lebih membutuhkan. Memberikan pengertian untuk saling menolong selalu sang bapak berikan kepada anaknya. Ia berharap agar sang anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik, peka terhadap sesama. Baginya, kewajiban berbagi adalah sebenarnya meskipun mereka juga sama-sama membutuhkan. Setelah membantu nenek tua tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanan, menyusuri indahnya hutan dengan nyanyian burung-burung yang merdu. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah lapangan yang cukup luas. Lapangan ini kerap digunakan sebagai pusat kegiatan penduduk. Tak lama beristirahat, tiba-tiba mendengar suara di tengah lapangan memberi pengumuman dan penduduk pun datang mendekat. Aku mengundang seluruh penduduk kampung untuk datang ke rumahku untuk merayakan pesta. Aku menyelenggarakan pesta besar-besaran selama 3 hari 3 malam, terhitung dari malam ini, ungkap orang kaya dengan diiringi tawa lebar dari mulutnya. Mendengar pengumuman tersebut, penduduk pun riang gembira. Dengan adanya pesta, mereka dapat sepuasnya bersenang-senang, menari, menghibur, menikmati hidangan yang pasti lezat dan menyenangkan. Kebahagiaan ini turut dirasakan oleh si miskin yang juga ada di lapangan tersebut, karena dengan menghadiri pesta tersebut, mereka juga dapat turut memakan hidangan yang lezat sepuasnya. Tak lama berselang, penduduk pun pulang ke rumahnya masing-masing untuk bersiap-siap menghadiri undangan pesta tadi.
Begitu pula dengan si bapak dan anaknya yang pulang ke rumah di ujung kampung. Mereka juga pulang untuk membersihkan diri dan selanjutnya bersiap-siap menghadiri pesta. Matahari mulai tenggelam, sinarnya perlahan redup, ditelan gelapnya malam. Ketika hendak bergegas pergi ke pesta, sang anak ternyata tertidur lelap di kamarnya yang sederhana. Sepertinya anakku kelelahan setelah tadi berjalan-jalan, gumam si bapak dalam hati. Karena tidak tega membangunkan anaknya, ia pergi ke pesta seorang diri. Untuk mengurangi rasa takutnya menyusuri jalanan hutan, ia membawa hewan peliharaannya. Dinginnya malam yang gelap gulita membuat langkah kakinya hingga sampai ke lokasi pesta. Banyak orang yang sudah berkumpul di sana, mengenakan pakaian dan perhiasan yang serba mahal. Tidak dengan dirinya yang datang seadanya, ditemani hewan peliharaannya. Ketika baru sampai, belum sama sekali sempat mencicipi hidangan lezat seperti yang ia bayangkan, ia justru memperoleh perilaku tidak mengenakan dari para tamu yang hadir. Hahaha, hei orang miskin, tidakkah kau malu datang kemari? Lihat pakaianmu yang lusuh itu. Kau sama sekali tidak pantas berada di sini, ucap seorang tamu sambil ketawa. Hei orang miskin, untuk apa kau datang kemari membawa hewan yang kotor itu? Ini pesta besar, untuk apa ada hewan jelek seperti itu ada di sini? Kau dan peliharaanmu sama saja menjijikannya, sahut tamu yang lain, disusul tertawaan seluruh tamu yang hadir. Mendengar cacian itu, ia pun menjadi murka, emosinya memuncak sejadi-jadinya. Kemarahannya tidak dapat lagi terbendung. Dengan tegas, ia lalu menyatakan kemarahannya kepada semua orang yang telah mencela ia dan hewan peliharaannya tadi. Demi Tuhan, sebentar lagi kalian semua akan merasakan hukuman yang setimpal atas apa yang telah kalian perbuat, tegasnya. Dahulu, di Skado terdapat pantangan untuk siapa saja dilarang untuk mentertawakan binatang. Barang siapa yang melakukan, mereka akan mendapatkan balasan setimpal. Setelah ia mengucapkan kata-kata itu, langit pun berubah menjadi gelap. Angin bertiup amatlah kencang. Hujan badai sahut-sahutan sambil diiringi gelegar petir yang menyambar. Hingga puncaknya, sebuah petir menyambar tempat pesta tersebut dan seketika merubah semua menjadi batu. Dari kejadian tersebut, tempat ini diberikan nama Batu Tinggi.